Halo guys, kembali lagi bersama saya, Permilando. Baik, di sini saya akan menjelaskan menganalisa data time series deskripsi analisis ekspor minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia ke India. Next. Pada slide pertama, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Pada slide kedua, 1.1 latar belakang. Di Indonesia merupakan salah satu negara agraris dan beriklim tropis yang perkembangan didukung oleh subsektor pertanian. Salah satu subsektor pertanian adalah perkebunan. Perkebunan merupakan subsektor yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Bagi perkembangan Indonesia, transaksi ekspor impor adalah kegiatan ekonomi yang penting. Hasil perkebunan yang diekspor dan menjadi komoditas unggulan yaitu minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit mempunyai prospek yang baik sebagai sumber pendapatan devisa dan mampu menciptakan kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam proses pengolahan produksi. Minyak kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama ekspor Indonesia dalam perdagangan internasional. Bagian penting dari tanaman kelapa sawit adalah buahnya yang dapat diolah menjadi minyak setengah jadi atau palm oil dan minyak jadi palm oil. Keunggulan minyak kelapa sawit atau CPO di Indonesia merupakan cerminan dari kondisi tanah yang sangat subur, curah hujan yang mencukupi, serta sinar matahari yang sangat mendukung untuk mengoptimalisasi tanaman tersebut. Lanjutan latar belakang ini, secara umum pertumbuhan produksi dan luas lahan perkebunan minyak kelapa sawit Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan. Indonesia merupakan negara yang aktif dalam melakukan perdagangan internasional dan dikenal sebagai pengekspor produk-produk industri pertanian dan perkebunan, khususnya minyak kelapa sawit yang menjadi komoditas unggulan karena tingkat produksinya yang paling tinggi. 1.2 rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh harga minyak kelapa sawit terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia? 2. Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia? 3. Bagaimana pengaruh GDP atau per kapita India terhadap ekspor minyak kelapa sawit? 4. Bagaimana pengaruh produksi minyak kelapa sawit terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia? 5. Bagaimana pengaruh produktivitas minyak kelapa sawit terhadap ekspor minyak kelapa sawit di Indonesia? 1.3 tujuan. Di sini yang pertama tujuannya mengetahui dari hasil analisis pengaruh harga minyak kelapa sawit terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India. 2. Mengetahui dari hasil analisis pengaruh harga minyak kelapa sawit terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India. 3. Mengetahui dari analisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India. 4. Mengetahui dari hasil analisis pengaruh produksi minyak kelapa sawit terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India. 5. Mengetahui hasil dari pengaruh produktivitas minyak kelapa sawit terhadap ekspor minyak kelapa sawit ke Indonesia ke India. Pada bab 2 berisi metode penelitian yang berisi jenis dan sumber data, spesifikasi model. Pada 2.1 jenis dan sumber data yang berisi jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah jenis data time series. Sumber data yang saya gunakan ialah data yang berasal dari skripsi atau analisis ekspor minyak kelapa sawit CPO Indonesia ke India yang disusun oleh Nadiatul Khairah, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Islam Indonesia. Pada 2.2 spesifikasi model. Yang berisi model yang digunakan ialah model dengan variabel permintaan dan penawaran atau variabel dependent. Yang kedua, rumus fungsi. Untuk model ini ialah fungsi permintaan ekspor. Seperti itu rumusnya, dan fungsi penawaran ekspor seperti itu ya. Lanjut pada bab 3, hasil dan pembahasan. 3.1 hasil. Sebelum melakukan analisis ekspor minyak kelapa sawit atau CPO,
Indonesia ke India, kita sebagai peneliti memastikan terlebih dahulu apakah ada data yang kita gunakan terjadi masalah atau tidak. Hal ini berguna untuk keakuratan hasil penelitian yang akan kita dapatkan. Uji yang pertama ialah uji heteroskedastisitas, yang berisi dari hasil uji heteroskedastisitas didapat nilai p-value lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,20854, 0,4186, lanjut 0,12262, lagi 0,3997. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai alfa 0,05 lebih kecil dari nilai p-value yang didapatkan. Selanjutnya hasil lanjutan. Uji yang kedua ialah uji autokorelasi. Setelah dilakukan analisis dengan model independen, didapatkan hasil Durbin-Watson. Pada analisis ini ialah 1,4268. Nah, seperti itu ya. Hasil ini artinya pada data ini tidak dapat autokorelasi karena nilai Durbin-Watson yang diperoleh tidak sampai 2. Selanjutnya tabel nilai R-square, p-value, uji F, p-value uji T, dan alpha. Dari tabel di samping didapatkan nilai R-square sama dengan 0,7877, p-value uji F sama dengan 0,00, p-value uji F 1, ln produksi sama dengan 0,096, lb konsumsi 0,00, 3 LA 1 jumlah penduduk sama dengan 0,19 itu 9, alpha 0,005. Selanjutnya pada 3.2 pembahasan. Dari hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai p-value lebih besar dari nilai alpha, yaitu 0,20854, 0,4186, 0,12262, 0,3997. Hal ini didapatkan arti bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai alpha 0,05 lebih kecil dari nilai p-value yang didapatkan. Sedangkan pada uji autokorelasi juga tidak terdapat autokorelasi karena DW hitung lebih kecil dari 2 dan dapat disimpulkan bahwa autokorelasi bukan menjadi masalah. Yang kedua, dari hasil analisis didapatkan nilai R-square-nya adalah 0,7877. Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 78,77% dan selebihnya adalah pengaruh dari faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Yang ketiga, kemudian untuk uji F didapatkan nilai p-value sebesar 0,000. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan maka perlu dibandingkan dengan nilai alpha, yaitu sebesar 0,05. Dari hasil perbandingan ternyata nilai p-value lebih kecil dari nilai alpha yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen atau ekspor minyak kelapa sawit CPO Indonesia ke India. Yang keempat, untuk hasil analisis uji T, nilai p-value yang didapatkan adalah 0,0996 untuk variabel demand untuk produksi. Jika dibandingkan dengan alpha yaitu 0,05, p-value yang didapatkan lebih besar daripada nilai alpha. Dari hasil ini diketahui bahwa tidak mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia ke India. Mengapa demikian? Biasanya hal ini terjadi karena penguatan nilai tukar rupiah, maka pemerintah menaikkan tarif ekspor kelapa sawit atau CPO Indonesia ke India untuk melindungi petani dari serbuan barang-barang ekspor dengan harga yang relatif tinggi. Yang terakhir, bab 4 penutup 5.1 kesimpulan. 1. Dari hasil uji F didapatkan nilai
p-value sebesar 0,00. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai alfa yaitu sebesar 0,05. Dari hasil perbandingan ini ternyata nilai p-value lebih kecil dari nilai alfa, yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, dari hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai p-value yang lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,02084, 0,4186, 0,12262, 0,3997. Hal ini diartikan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai alfa 0,05 lebih kecil dari nilai p-value yang didapatkan. Yang ketiga, dari hasil uji autokorelasi setelah dilakukan analisis dengan model independen didapatkan hasil Darwin-Wasson. Pada analisis ini adalah 1,4268. Berarti pada data ini terdapat autokorelasi karena DW hitung lebih kecil dari 2 dan dapat disimpulkan bahwa autokorelasi bukan menjadi masalah. Dan pada yang terakhir 5.2 saran. Agar penelitian yang akan dilakukan mendapat hasil yang akurat, sebagai seorang peneliti kita harus mengecek kesalahan dari data yang kita gunakan. Jika tidak melakukan pengecekan tersebut, maka hasil yang didapatkan tidak akan akurat. Masalah yang terjadi pada data tim series biasanya adalah masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Untuk itu perlu pengecekan kesalahan, namun dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti sudah cukup baik karena tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.